Ngelek. Pesona dari atas cakrawala tercipta atas campur tangan sang kuasa. Siapa yang tak tahu tentangmu? Berikan keberagaman dalam genggamanmu. Suku, agama, ras budaya jadi bersatu. Sawah, gunung, lautan menjadi saksi bisu. Hingga banyak negara bercampur padamu. Itulah sedikit cerita tentang Indonesiaku. Merupakan kebanggaan kita bersama yang harus kita jaga sepanjang masa. Bermodalkan kerukunan kita pasti bisa wujudkan semboyan di mereka bilang aku makin Asia. Mereka bilang aku semut katulistiwa. Mereka bilang aku bangsa dunia. Lantas siapakah itu? Cerita apa yang mendengar tentangmu? Aku tahu nama Indonesia. Negara besar di Asia Tenggara. Sebuah negeri surga dunia. Terlihat mempesona dari atas cakrawala. Tercipta atas campur tangan sang kuasa. Siapa yang tak tahu tentangmu?
Oke, sekian penampilan pertama dari Prodi PGSD. Selanjutnya, kami hendak mempersilakan Kak Yasin selaku Dewan Juri untuk memberikan penilaian dan komentar. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Yang pertama, data diri, nama Yasin Yusuf, tempat tanggal lahir Gerobokan 5 Juli 1993, alamat desa Gunung Suran RT 4 RW 1 Purwodadi Gerobokan. Agama Islam, status belum nikah. Selanjutnya kursus yang pertama 5150 Musik Studio Purwodadi, Gitar and Vocal Lessons. Yang kedua Garasi Music Course Purwodadi, Audio Engineering, Recording, Mixing, Editing. Lalu Job Experience. Yang pertama pelatih ekskul musik di SMPN 5 Purwodadi, Music Director di Drama Class Performance Program Pendidikan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Surakarta, pelatih musik teater wajah, lalu tentor di Festival Band Competition. Untuk Kak Yasin, dipersilakan untuk memberikan penilaian, komentar, dan masukan. Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ben koyo pengajian. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu di acara pada sore hari ini. Tadi CV saya sudah dibacakan sama teman-teman dari pihak panitia. Jadi untuk pertama kita sudah diberikan sajian dari teman-teman PGSD ya. Dan di sini saya ingin nanti sebenarnya kalau untuk komen secara keseluruhan saya nanti pada akhir saja. Tapi ini komentar simpel-simpel saya dulu untuk katanya saya juga nurut sama dari pihak teman-teman BEM untuk satu penampilan, satu komentar. Oke, yang jelas ini nanti komen saya cukup simpel-simpel aja ya. Kalau untuk teman-teman dari PGSD, ini saya cuma bicara tentang kelebihan sama kekurangannya aja, tapi ini cuma sangat simpel sekali komen saya. Untuk kelebihannya, untuk teman-teman PGSD,
puisinya itu materinya juga cukup mempunyai misi yang sangat variatif, bermacam-macam yang disajikan dari teman-teman PGSD. Banyak hal yang dituangkan di proses pengkaryaan penciptaan puisinya di situ. Jadi ini untuk saya tanya, kemarin kan saya minta dari teman-teman untuk memberikan narasi dari setiap penciptaan puisinya. Nah, sekarang saya ingin tanya untuk teman-teman dari PGSD, ini proses penciptaan pengkaryaannya seperti apa? Gitu aja dulu, simpelnya aja. Saya ingin tahu. Halo, PGSD. Iya, Mas. Sebentar. Oke. Mungkin inspirasinya dari mana, proses penciptaannya seperti apa. Jadi mungkin tujuannya saya kemarin meminta untuk narasi penciptaannya, ya saya pengen tahu dari, kan ini karya dari teman-teman sendiri, jadi teman-teman pengen punya misi apa, tujuan apa dari puisinya, apa yang ingin diflorkan, yang tersaji, karena juga harusnya teman-teman mungkin pastinya sudah paham tentang puisi-puisinya yang sudah ditulis, yang sudah diciptakan sendiri. Saya membacakan dari pembuatnya ya, Mas, karena sepertinya belum join. Jadi untuk puisinya itu kami ada judulnya Sejuta Cerita dari Sang Kusuma. Ya. Cerita tentang Indonesia yang disegani oleh negara lain dengan bukti adanya segala julukan yang ada. Dengan julukan tersebut, kita mampu untuk membuktikan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang bangsa yang besar yang mampu bersaing secara sehat dengan negara lain. Indonesia merupakan negara kompleks dengan segala kekayaan yang ada, mulai dari kekayaan alam maupun segala budaya yang disertainya. Dari tanah Rencong, Aceh, hingga bumi Cendrawasih, yakni Papua, banyak cerita yang terkandung di dalamnya. Jadi tak heran banyak perbedaan yang ada. Namun, walaupun itu, kita harus tetap bersatu. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah suatu negara, tapi jadikanlah suatu itu sebagai motivasi agar kedepannya mampu menciptakan negara yang rukun dan harmonis sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Untuk tujuan dan misinya, yang pertama ada menghargai dan menghormati suatu perbedaan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, mengingat jasa para pahlawan, karena berkat beliau-beliau kita memiliki Indonesia yang begitu kaya dan tak ada sejarah juga. Lalu yang ketiga, mengucap syukur kepada Sang Kuasa. Dan keempat, mampu hidup rukun dan saling berdampingan dalam perbedaan. Yang kelima, mengenal filosofi semboyan negara. Yang keenam, menumbuhkan sikap cinta akan tanah air dan bangsa. Yang selanjutnya ada rela berkorban dan siap membela NKRI dalam keadaan apapun. Seperti itu, Mas. Siap. Jadi tahap pertama dalam pembuatan sebuah musikalisasi puisi adalah yang paling pertama dilakukan adalah menganalisis puisinya. Jadi apa sih sebenarnya puisi yang teman-teman ingin sampaikan, dan di situ baru dimasuki unsur musik. Tujuannya seperti itu. Jadi yaitu tadi cukup variatif yang dimasukkan ke dalam puisi dari teman-teman PGSD. Jadi isu-isu yang disampaikan juga simple dan lengkap lah, variatif gitu. Untuk sekarang saya ingin sedikit kasih ada beberapa hal yang perlu mungkin dibenahi ya. Jadi mungkin ketika pas pembacaan puisinya
itu istilahnya kalau di musik itu ada yang namanya attack. Attack itu ya istilahnya bilangnya kasarnya adalah hentakan, tekanan, keras liriknya dalam penyampaian puisi. Gitu. Jadi dalam pembacaan puisinya di teman-teman PGSD, menurut saya masih ada beberapa hal yang masih ada yang kurang tepat gitu loh. Ini yang harus ditekan, ini yang harus dilirikkan, seperti itu. Jadi mungkin yang jelas buat semuanya ini teman-teman juga, ini semuanya juga kita belajar ya. Jadi di sini nggak ada gini. Pokoknya semuanya teman-teman yang mengikuti lomba musikalisasi puisi Porsema ini, semuanya teman-teman ini semuanya sudah berkarya dengan maksimal, dengan karyanya masing-masing, berjuang dengan masing-masing, semuanya berproses kreatif masing-masing. Jadi urusan kalah menang itu jangan menjadi sebuah acuan ya. Yang jelas di sini kita semuanya belajar tentang sebuah keilmuan yang nanti pasti akan ada gunanya gitu aja. Jadi saya nggak istilahnya jangan mematok sesuatu karena nanti kalau sudah terpatok nanti malah hasilnya nanti kalau sudah puas atau sudah gimana sudah oh saya berhasil seperti ini itu nanti itu sebuah pendidikan yang sangat kurang baik ya. Jadi semuanya nanti di sini belajar. Mungkin untuk teman-teman pembacaan puisi itu juga butuh ada disiplin-disiplinnya. Jadi mungkin bisa kalau misalnya tidak bisa belajar dengan siapa-siapa, cukup melihat di YouTube atau melihat sebuah penampilan pembacaan puisi. Di situ teman-teman melihat pasti akan mendapatkan sebuah keilmuan gitu. Terus untuk selanjutnya, kan di situ ada lagunya itu. Nah, itu untuk teman-teman PGSD yang alat musiknya kan pakai gitar ya. Itu menurut saya bidikan chordnya itu kurang tepat untuk penyanyinya. Jadi masih terkesan masih rendah, masih rendah gitu loh. Itu penyanyinya bisa naik lagi nadanya. Itu kayaknya kalau nggak salah itu pakai nada dasarnya itu do-nya itu sama dengan B. Saya melihatnya. Terus ada beberapa nada yang itu nada terendah itu tidak kecapai. Jadi sangat disayangkan gitu. Kalau mungkin bisa dinaikkan satu nada atau 1,5 nada, mungkin bisa do-nya sama dengan C atau di C crash, mungkin bisa lebih keluar suaranya. Jadi nada rendahnya juga nggak terlalu berat gitu. Kecapai itu. Vokalnya juga bagus. Gitu aja kalau untuk PGSD. Jadi di sini semuanya belajar ya. Jangan ini komen gini. Ini semuanya belajar semuanya. Gitu aja. Saya kembali lagi ke teman-teman panitia. Baik, terima kasih Mas Yasin untuk penilaiannya untuk prodi PGSD. Selanjutnya penayangan untuk video karya musikalisasi puisi dari prodi pendidikan olahraga. Andaiku melahirkan potong sayapmu dan rasakan perih di dunia bersamamu, berangkat berlari cinta karena perih di tanah anaki rasa terjadi. Desing peluru tak bertujuan, hari-hari yang tak beneran, setiap detik nyawa ini
usahakan untukmu. Alasanku ada di sini, lepasmu yang kurindukan. Neraka aku menantang, hariku bersamamu. Andai ku melahirkan potong sayangmu dan rasa takut hidupnya bersamamu. Berangkat berani ciptakan abadi di tanah air, rasa terjadi. Kejayaan ini adalah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Kejayaan ini adalah keringat yang mengalir, yang membasahi perjuangan. Dalam berisaku menunggu berita tentang duniaku, semerbak menguasai udara panas ini. Sepucuk surat telah tiba dan sejak menipu terjebak. Kalimat dan kisahmu tetap perang dan cinta. Andai ku melahirkan potong sayang dan rasakan hidupnya bersamamu. Berangkat dari cintakan. Baiklah, itu cuplikan penayangan dari karya musikalisasi puisi Prodi Pendidikan Olahraga. Selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Yasin untuk memberikan penilaian, komentar, dan kritikan. Oke, teman-teman POR ya. Cukup singkat saja lagi. Masih untuk kelebihannya dari teman-teman POR ini, power vokal yang vokalisnya bagus, power vokalnya bagus. Jadi timbrenya juga kuat di sini untuk dari vokalisnya teman-teman POR. Sayangnya yang membaca puisi itu kalah power sama vokalisnya. Jadi sing nyanyi bledos, sing maca puisi masih kurang gitu loh. Jadi bisa diimbangkan antara yang baca puisi sama yang apa namanya, yang nyanyi. Tapi ini vokalisnya timbrenya juga sangat bagus, powernya kuat. Istilahnya kalau nek ini benar-benar diolah suaranya ya setipikal tantri kotak kayak gitu sih. Jadi maksudnya sing suara-suara sing bulat-bulat seperti itu, sing dengan powerful. Nah itu, tapi ya itu tadi sayangnya yang baca puisi juga sama, penyakitnya juga sama. Dinamika pembacaan puisinya juga masih kurang gitu. Ada attack-nya masih kurang. Penekanannya di mana, yang harus dilirikan yang mana gitu. Karena dalam pembacaan puisi itu juga ada bermacam-macam tipikalnya. Jadi mungkin teman-teman setelah ini juga bisa mencari tahu tipikal pembacaan puisi itu seperti apa aja. Jadi sininya juga banyak. Gitu. Terus untuk materi pengkaryaan puisinya masih kurang ya. Jadi ya simpel teman,
untuk sebenarnya menggambarkan Indonesia itu sangat susah, karena menggambarkan misalnya menceritakan tentang Indonesia itu banyak hal yang bisa diungkapkan dan sangat banyak sekali isu-isu yang bisa diungkap untuk menjelaskan tentang Indonesia. Jadi sangat-sangat kaya, dari mulai kelemahan dan kelebihannya tentang Indonesia, banyak hal. Jadi mungkin bisa lebih di apa istilahnya ya, dirangkum lagi, mencari sumber inspirasi yang lebih banyak lagi untuk mendapatkan sebuah sajian puisi yang bisa menjelaskan tentang Indonesia. Seperti itu. Jadi mungkin fokusnya di mana itu di situ dikuatkan, entah tentang keadaan alam ataupun yang lainnya, mungkin bisa lebih dikuatkan tentang budayanya, atau mungkin tentang istilahnya keburukannya di Indonesia seperti apa, terus sama tujuannya nanti seperti apa, nanti bisa itu seperti itu bisa dimasukkan ke dalam penulisan pekaryaan puisi. Terus lalu unsur pendukung penampilannya masih kurang juga. Jadi aduh gimana ya, ini kompetisi, ini juga buat teman-teman semuanya. Yang jelas kalau kompetisi itu dimanapun itu, kalau kompetisi itu juga benar-benar mencari yang benar-benar terbaik dari penampilan ataupun karyanya juga. Jadi silakan nanti teman-teman kalau mengikuti sebuah kompetisi, silakan dimaksimalkan dengan semuanya. Misalnya nih, dari misalnya besok mengikuti event musikalisasi puisi lagi, yang paling utama dipersiapkan adalah yang jelas ya musikalisasi puisinya, tentang pembedahan puisinya, analisis puisinya, musik dari puisinya. Setelah itu komponen-komponen pelengkap di dalamnya, mulai dari kostum, tempat, terus kalau misalnya secara online seperti ini juga audionya, itu juga harus benar-benar disiapkan dengan matang, dengan baik. Karena ya itu adalah senjata terakhir kalian kalau misalnya mengikuti sebuah kompetisi yang bersifat visual online seperti ini. Dan ini juga kalau event musikalisasi puisi, lomba musikalisasi puisi ini juga dari Balai Pengembangan Bahasa Nasional itu juga setiap tahun kan juga mengadakan. Jadi mereka juga istilahnya ada hal-hal yang benar-benar harus dipersiapkan gitu loh untuk sebuah kompetisi seperti ini gitu. Yang jelas dipersiapkan dengan matang untuk segala persiapannya. Gitu aja sih untuk teman-teman POR. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Kak Yasin untuk Prodi POR. Selanjutnya penayangan cuplikan karya musikalisasi puisi untuk Prodi PTI. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidup. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta, ku hargai. Tanah air, keindahan dan kekayaanmu menjadikan surga bagi rakyat di negeri. Keragamanmu, budayamu,
menjadikanmu satu. Begitulah negeriku, tanah airku. Puncak-puncak gunung membumbung tinggi, menghiasi negeri ini. Lihatlah betapa indahnya Nusantaraku, betapa megahnya negeriku. Baktiku padamu. Baik, saya persilakan lagi kepada Mas Yasin untuk memberikan tanggapan, penilaian, komentar, dan kritikan untuk prodi PTI. Oke, untuk prodi PTI. PTI apa ya? Halo teman-teman PTI, saya mau tanya sesuatu. PTI. Iya, Mas. Iya. Halo. Oke. Saya mau tanya. Yang menulis puisi siapa? Berdua. Berdua. Itu tag-nya sendiri-sendiri ya? Iya. Nah, gini. Sebenarnya kalau materi vokalnya dari teman-teman PTI itu bagus. Ya, sangat disayangkannya kalau untuk event kompetisi seperti ini, ya karena memang tidak ada apa namanya, rambu-rambu dan peraturan yang detail dari teman-teman panitia. Jadi ya sebenarnya sah-sah aja kalau teman-teman istilahnya, kalau ini prosesnya kan proses istilahnya nggak live ya, nggak live performance, jadi istilahnya semi lip sync seperti itu. Jadi ya sangat disayangkan kalau untuk kompetisi online seperti ini, sebenarnya yang dikejar buat apa ya, kebanyakan itu alangkah lebih baiknya adalah suara yang live, langsung live performance yang diambil. Jadi benar-benar live. Kalau misalnya salah ya sudah biarin salah. Kalau misalnya bagus ya sudah akan kelihatan bagus gitu. Yang jelas kalau seperti itu mengantisipasinya juga latihan dengan disiplin yang lebih gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya, mungkin untuk teman-teman bisa teman-teman panitia pertama membuat sebuah rambu-rambu dan peraturan yang lebih detail lagi untuk sebuah event perlombaan seperti ini, kompetisi seperti ini. Di kemarin saya juga jadi satu juri, itu juga sudah dijelaskan bahwa di situ tidak boleh lip sync, tapi dari pesertanya juga masih ada yang lip sync. Seperti itu. Jadi setidaknya disampaikan kepada peserta, karena kesepakatan juri adalah suara live performance yang mantap, asli, itu yang sebenarnya yang lebih baik untuk kita bisa menilai. Seperti itu. Jadi itu aja sih. Kalau untuk materi puisinya juga masih sama, masih ada kekurangan juga yang harus dituangkan. Masih ada banyak hal yang bisa dituangkan di situ. Masih ada potensi-potensi yang lain gitu. Jadi sekali lagi di sini saya tekankan untuk semuanya di sini belajar gitu ya. Jadi
nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk di sini. Semuanya nanti di sini kita belajar untuk membedah karya teman-teman semuanya. Bagaimana untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya gitu aja. Itu aja, Mbak. Untuk dari teman-teman PTI, komen saya. Baik, Terima kasih, Mas. Terima kasih atas komentarnya, Mas, dan juga masukannya. Selanjutnya, penampilan cuplikan video dari pendidikan akuntansi. HMP pendidikan akuntansi. Ilmu yang ku berjuang, menunggu nyawa tersayang hati. Teganya kau lakukan apa dan sosoknya, harga diri kau lebih tinggi, tumpah darah dan jajah sepi. Lihatlah kawanku semua, kakimu merah berkata, buatmu tak kunjung suka, merdeka bagi Indonesia. Wahai pemuda bangsa ini, kini masa telah berbeda. Indonesia telah disama, dan masa depan bangsa ada di tanganmu. Hidup tanpa ilmu bagai rumah tak berlampu, gelap bagai pagi, seperti bayangannya. Baik, telah penayangan cuplikan video karya musik prestasi kursi pendidikan akuntansi. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Yasin untuk memberikan penjelasan, komentar, dan masukannya. Pendidikan akuntansi. Timbre dari vokalisnya lumayan bagus, sama pembaca puisinya juga bagus. Penciptaan notasinya juga bagus untuk mendukung puisinya. Di sini saya mau bilang kalau apa ya? Ini memang kembali lagi ke peraturan utama dari kompetisi ini. Sebenarnya kalau ini ya ada permasalahan di situ tentang audionya juga. Sebenarnya kalau alangkah lebih bagusnya itu lebih memakai suara aslinya. Jadi terutama di sini yang begitu kurang istilahnya support itu mic-nya. Kenapa? Karena mic itu mempunyai karakter masing-masing, karakternya sendiri-sendiri. Jadi hasil dari output dari mic itu juga macam-macam.
Jadi di sini mic-nya kurang begitu mendukung, jadi artikulasinya kurang begitu jelas. Artikulasi dari vokalnya juga kurang jelas gitu. Jadi misalnya penggunaan alat elektronik itu juga teman-teman juga harus paham hasilnya nanti seperti apa. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman juga harus memahami itu. Hasil misalnya kalau direkam itu hasilnya seperti apa gitu. Yang jelas kalau seperti ini kan memang yang dikejar adalah audionya juga harus jelas seperti itu kan ya. Karena memang yang pertama dinilai juga dari situnya karena. Terus untuk permainan yang main kajon itu dari awal kan udah main ya. Sebenarnya itu alangkah lebih bagusnya itu mungkin bisa dimainkan ketika di tengah gitu. Jadi bukan dari awal. Karena ada di situ awal itu kalau saya baca puisinya terus nada-nada yang digunakan itu lebih membutuhkan belum ada membutuhkan suara-suara ritmis di situ. Bukan suara-suara ketukan. Jadi yang kalau misalnya menggunakan alat ritmis yang benar-benar digunakan untuk mendukung suasana dari misi puisinya itu gitu. Jadi untuk mendukung pemaknaan puisinya. Terus apa lagi ya? Saya kira cukup di situ dulu untuk komen di teman-teman akuntansi. Seperti itu dulu. Untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Yasin untuk penilaian dan masukannya. Selanjutnya, penilaian selanjutnya dari Prodi PKN. Lo Ading, Civic Education, mempersembahkan musikalisasi puisi.
Baik, itulah penayangan cuplikan video dari pendidikan PKN. Selanjutnya, Mas Yasin, saya persilakan. Ya, untuk teman-teman PKN interpretasi notasi musiknya juga bagus. Terus ini juga teman-teman dari pemusiknya juga ikut mendukung performance dari vokalis-vokalisnya, dan ada beberapa juga bisa melakukan pecah nada ketika saat kur. Itu juga lumayan, cuman mungkin bisa dirapikan lagi karena dalam pecah nada itu juga butuh disiplin juga dari nadanya, sama untuk volume attack-nya juga harus diperhatikan. Terus untuk dinamika musiknya masih menurut saya. Oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan untuk penilaian ini, di sini saya tidak sendiri. Walaupun teman-teman BEM memberikan memberikan mandat saya untuk menjuri di sini, tapi saya juga berkonsultasi sama teman-teman saya yang juga prefer untuk musikalisasi puisi, teman-teman saya yang ada di Institut Seni Surakarta. Saya juga sudah membahas video-video teman-teman ini, juga dibahas, saya godok sama teman-teman. Terus untuk istilahnya membuahkan keputusan nanti siapa yang menang, gitu. Jadi saya lanjutkan untuk teman-teman PKN. Dinamika musiknya masih terkesan ada beberapa nada yang monoton dinamikanya. Jadi sebenarnya masih di situ ada hal yang bisa dikuatkan untuk strumming gitarnya, tipikal permainannya itu masih bisa dikuatkan di situ. Terus teman-teman yang di belakangnya kan itu ikut bernyanyi. Jadi mungkin porsinya mungkin bisa lebih diatur lagi. Seperti tadi yang saya bilang, untuk pecah nada ataupun core itu juga harus disiplin. Jadi menurut saya untuk core-nya itu masih terlalu banyak. Dan mungkin untuk juga pembagian di situ kan ada tersaji 2 vokal. Ada vokal 1 dan vokal 2. Mungkin sebaiknya bisa lebih dipecah gitu loh. Pembagian jobnya, ini suara 1, ini vokal 1, ini vokal 2, karena di situ kalau misalnya di situ ada lead vokalnya, yang satu sebagai istilahnya backing vokalnya. Jadi biar jelas gitu, tidak semuanya bernyanyi kor bersama gitu. Jadi lebih angka-angka lebih bagusnya job desk-nya dalam nyanyinya lebih diatur lagi. Karena ada 2 orang di situ mempunyai timbre yang berbeda, jadi biar jelas, oh ini timbre yang vokal 1-nya, oh ini timbre yang vokal 2-nya. Gitu. Jadi biar jelas aja, tidak semuanya bernyanyi bersama seperti itu. Mungkin itu aja teman saya untuk teman-teman PKN. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Yasin untuk komentarnya. Selanjutnya penampilan video dari Prodi Pendidikan Guru PAUD.
kembali bangkit mengabdi untuk bumi pertiwi. Baik, itulah penampilan video dari PJ PAUD. Selanjutnya saya kembali lagi ke Mas Yasin untuk memberikan penilaian dan juga masukannya. Ya, yang jelas untuk teman-teman PAUD, semangat juangnya sangat luar biasa. Dari mulai penciptaan puisinya, terus untuk bisa membuat sebuah iringan musik di situ. Ya mungkin kalau mungkin bisa kalau dilihat untuk permainan alat musiknya masih belum begitu menguasai, tapi itu tadi saya bilang kalau daya juangnya juga sudah saya acungi gitu. Jadi bukan masalah kalau misalnya masih kurang dalam memainkan sebuah alat musik. Yang jelas kemauan untuk belajarnya masih tetap ada gitu aja. Yang jelas kalau untuk itu tadi musiknya masih kurang, dan puisinya bagus, cuman unsur komponen pendukungnya yang harus dikuatkan gitu aja. Kalau untuk teknik pembacaan puisinya, mungkin setelah ini bisa juga lebih belajar lagi bagaimana membaca puisi dan menyampaikan isi puisinya. Itu aja untuk teman-teman PAUD. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Yasin untuk penilaian dan juga masukannya. Selanjutnya penampilan cuplikan video dari pendidikan geografi. Negeri tercinta tak mungkin jauh dari hati, karena pesona dan elok alamnya. Dari pantai hingga ngarai ada di negeri ini. Terpapar dari Pulau W hingga Papua. Suku Batak, Minang, Sunda, hingga Jawa hanya sebagian kecil dari beragamnya suku di negeriku. 718 lebih bahasa melengkapi kekayaan alam Nusantara. Lantas, mengapa dengan kekayaan alam yang begitu besar tersebut kita terlena
Oke, saya langsung komen ya. Iya, Mas. Pendidikan geografi. Saya mau tanya, halo pendidikan geografi? Pendidikan geografi monitor. Menyatakan. Iya, Kak. Iya. Semangat, Mbak. Saya tanya, itu pengambilan visualnya di mana? Menyatakan Indonesia yang lahir dari bumi pertiwi. Halo. Ya, gimana? Pengambilan visualnya itu di mana? Pengambilan visualnya di itu Kemuning. Di Kemuning. Tepatnya di Tawangmangu. Oh, ya. Kenapa memilih tempat di situ? Karena kan view-nya bagus. Terus kita rencananya itu tag-nya sebelum gelap itu udah selesai. Ternyata karena trek-nya nanjak terus juga hujan, kita nyampe sananya malam. Terus ya udah kebagian pas malamnya aja. Oh, gitu. Siap. Saya kasih apa ya istilahnya menghargai proses untuk pembuatan visualnya, karena juga istilahnya di situ juga niat untuk membuat visual di sana. Yang jelas ini juga sama seperti mungkin teman-teman sebelumnya, ini juga bukan live performance. Sebelumnya di record terlebih dahulu, itu tadi saya juga sudah menjelaskan. Sebenarnya kalau lebih bagusnya recordnya itu yang live gitu. Jadi bukan pengambilan audio dulu terus dikasih visualnya, mungkin seperti itu. Jadi ya sama komennya, mungkin untuk selanjutnya bisa untuk kompetisi selanjutnya, kalau misalnya mengambil view di outdoor nggak masalah, yang jelas itu pengambilannya live gitu, bukan pengambilan audio dulu baru dikasih visual seperti itu. Ya memang namanya ini proses kreatif ya, dan dari teman-teman BEM juga memberikan tempat untuk teman-teman berkreativitas dengan maksimal. Tapi nanti penjelasan saya nanti di akhir ya, untuk penjelasan lebih lengkapnya. Gitu aja untuk komentar saya dari teman-teman geografi. Bisa dilanjutkan mungkin. Baik, untuk selanjutnya penampilan dari Prodi Pendidikan Matematika. Menyatakan Indonesia yang lahir dari bumi pertiwi. Menangis apabila salah satu dari tanah Indonesia menghilang secara sengaja. Mengakulturasi budaya terlalu rancah, sebab lupa Indonesia adalah kita. Kami, putra dan putri Indonesia, mencintai Indonesia dengan sepenuhnya, dan kami menolak untuk lupa Indonesia. Selamat datang di Indonesia, bentang khatulistiwa meringkuk dari ufuk timur hingga ke barat. Lautan biru, ombak menggulu, menerpa karang di pesisir pantai, gunung pejabat melembang gagah, kuat tanpa menatap, juang Jaya. Dewi Sri mengucapkan salam
tanda panen telah tiba. Bangsa dikali tambang emas dan bumbu, belerang wajahku menyeruak di dalam dada. Melambai tangan anak kecil pada sang garuda, mengepakkan sayap kokoh menerbangi bentang alam Indonesia. Siapkan berdiri orang muda sikap sempurna menghadap sangsaka merah putih. Silakan Mas Yasin. Oke. Pendidikan matematika. Ini matematika ngasih narasinya yang menurut saya yang lengkap. Jadi dari proses penciptaannya sama tujuan dan semuanya, dari konsep musiknya yang disajikan di narasinya juga menurut saya yang paling lengkap dari setiap puisinya, dijelaskan dengan baik. Penciptaan karyanya bagus, terus interpretasinya juga sangat bagus. Pengolahan konsep musiknya untuk menyampaikan misinya juga sesuai yang diinginkan dari narasinya. Cuman ada beberapa hal yang harus mungkin diperbaiki. Mungkin untuk pengaturan audionya di setiap alat itu masih kurang bagus ya, masih kurang bagus. Terus untuk vokalnya ada beberapa nada yang menurut saya mungkin masih kurang stabil gitu. Terus untuk mungkin apa ya, eksekusi permainan musik sama yang dari narasinya yang dijelaskan dari teman-teman matematika itu dijelaskan dengan rapi, tapi untuk eksekusi permainannya mungkin masih kurang clean ya. Soalnya di narasinya memang dijelaskan dengan sangat rinci. Cuman ketika saya melihatnya masih ada beberapa hal yang kurang gitu. Itu aja untuk pendidikan matematika. Bisa dilanjutkan. Baik, dilanjutkan untuk penampilan selanjutnya, penayangan dari Prodi Bahasa Indonesia.
Memang kenapa, memang kenapa kita saudara, kita saudara. Pada Mas Yasin. Oke, teman-teman PBSI. Halo monitor, teman-teman PBSI. Halo Pak. Iya, Mas. Saya tanya sumber inspirasi dari pembuatan musiknya dari mana? Izin menjawab ya Pak. Siap. Untuk idenya puisi ini kan yang membuat 2 orang. Yang baris pertama yang itu saya membuat dan berikutnya teman saya. Itu terinspirasi dari keadaan Indonesia yang sekarang. Banyak sekali perbedaan di Indonesia yang membuat Indonesia terpecah belah, seperti pada liriknya kebencian disebarluaskan, membenci demi suatu yang suci. Jadi mereka itu membenci agama lain demi mensucikan agama mereka sendiri. Itu. Terus untuk musiknya? Musiknya juga aransemen sendiri. Sumber inspirasinya? Dari itu Pak, saya pernah puisi Pak Sapardi, Aku Ingin. Kan di musikalisasi puisi kan, saya terinspirasi dari situ. Sama siapa? Saya sendiri Pak. Enggak, maksudnya yang ini. Memusikalisasi puisinya Pak Sapardi itu yang jadi sumber inspirasi. Sama teman-teman Pak. Oh gitu. Oke, langsung aja. Jadi ini interpretasi puisinya dalam penuangan menjadi musiknya sudah sesuai, dan pilihan notasinya juga bisa menjadikan harmoni yang padu untuk puisinya. Menurut saya ada beberapa catatan. Untuk bait yang pertama itu kan istilahnya memuat sesuatu ya tentang kebencian dan yang lain-lain itu tadi ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, di sini pentingnya menganalisis puisi untuk membuat sebuah musikalisasi puisi adalah benar-benar menganalisis dengan baik puisinya, lalu baru memilih nada yang benar-benar mendukung. Jadi menurut saya masih kurang tepat untuk nada-nada di bait-bait awal itu. Saya melihatnya masih ada dominan mayor di situ, dominan nada-nada mayor untuk menjelaskan tentang beberapa kebencian. Jadi mungkin bisa dikasih nada-nada yang lebih minor untuk menjelaskan misi dari bait-bait awal itu nanti pasti bisa jadi lebih dapat, karena di situ muatan kebencian dan yang lain-lain, jadi lebih kesannya lebih dark lah. Kalau untuk nada-nada dark kan bisa memakai nada-nada minor, kalau nada mayor kan lebih nada-nada yang bright, lebih terang seperti itu. Jadi di situ masih kurang tepat untuk di bait-bait awal. Untuk selanjutnya sudah sesuai tujuan dari pemaknaan puisinya. Jadi nadanya, notasinya yang dipakai masih sudah tepat. Gitu aja untuk catatannya teman-teman PBSI. Sudah bisa dilanjutkan? Baik, terima kasih Mas Yasin. Selanjutnya penayangan video dari Pendidikan Biologi.
Indonesia, tanah juang para pengabdi bangsa, sebuah adorasi yang tak ternilai harganya, menjadi kisah sejarah perbintangan dunia. Negeri yang saya nanti indah mayoritas, harta dan arogan dirampas tertulis, sebuah arogansi tak manusiawi yang tidak bisa ditepis. Ada Mas Yasin Ya. dipersilakan mengikuti, Mas. Oke, pendidikan biologi. Pemilihan diksinya bagus. Saya tanya, monitor pendidikan biologi. Ya, pendidikan biologi. Ini sumber inspirasi penciptaan karya puisinya dari mana aja? Izin menjawab, untuk inspirasi dari pembuatan puisi tersebut, kita ambil dari melihat dari Indonesia saat ini, yaitu miris melihat rakyat yang katanya merdeka, tetapi rakyat banyak yang menderita, khususnya pasal ekonomi. Banyak aset negara yang digadaikan ke orang luar atau ke negara lain, yang katanya demokratis, tetapi di lapangan banyak yang dibungkam demi personal agar terus eksis. Banyak pejabat yang mengaku bijak dan jujur, tapi makin hari kian marak menjilat uang rakyat. Seakan kebanyakan petinggi negara ini sudah tidak takut dengan Tuhan. Itu hanyalah biasa. Tidak bisa dipungkiri, jika kini berseliweran berita di TV kasus korupsi yang tidak hanya 1-2 orang, yang melakukan mereka memanfaatkan dana yang disalurkan untuk rakyat seperti akhir-akhir ini yang sedang marak, yaitu dana bansos. Saat ditemui wartawan, mereka beralasan dan ketika dipanggil pengadilan mereka mangkir. Tetapi ketika berhasil ditemui, mereka cuma hahaha gitu. Terima kasih. Oke. Ini pemilihan diksinya juga bagus, sangat variatif dan KBBI-nya juga lumayan bagus diksinya. Cuman untuk saya berkomentar, chemistry dari pemusik sama yang baca puisi masih kurang gitu, masih kesannya masih kelihatan berdiri sendiri-sendiri, bukan menjadi sebuah kesatuan di situ. Jadi kalau mungkin dilihat ya memang di situ memang bersatu di situ. Cuman ini memang itu apa ya? Yang bisa menjawab seperti itu sebenarnya ya latihan. Jadi untuk membangun chemistry antara pemain ataupun penyanyi ataupun yang membaca puisi di situ memang intensitasnya memang harus kuat. Jadi dalam memainkan musiknya, keras liriknya itu juga diperhitungkan ketika misalnya membacakan puisi juga diperhitungkan volumenya seberapa kuatnya, seperti itu juga harus diperhitungkan. Jadi masih kesannya masih berdiri sendiri antara pemain musik dan pembaca puisi. Jadi mungkin yaitu kuncinya selalu latihan bersama di situ, biar untuk membangun chemistry. Untuk interpretasi nadanya ya masih
ya itu tadi karena mungkin chemistry masih belum dapat, jadi untuk interpretasi instrumen musiknya masih kurang tepat gitu. Untuk setipikal apa ya, puisi yang disajikan dari teman-teman biologi ini masih sama kayak teman-teman apa tadi ya, saya lupa. Yang jelas ini puisinya itu cenderung istilahnya membahas sesuatu yang sangat berat, cuman yang disajikan itu kebanyakan nada-nada mayor seperti itu. Jadi masih kurang tepat, mungkin lebih cenderung ke minor, mungkin akan lebih dapat untuk mengisi suara di belakangnya. Terus dalam penyampaian pembacaan puisi di sini kan yaitu tadi ini tipikalnya menuntut untuk tipikal pembawaan puisi yang dengan gaya orasi. Jadi kan ada beberapa gaya pembacaan puisi itu. Dalam membacakan puisi kan ada bermacam-macam gayanya. Jadi kalau untuk setipikal permainan musik yang seperti itu, untuk mengiringi dengan pembawaan puisi yang menuntut untuk memakai gaya orasi, masih kurang bisa mendukung. Kalau menurut saya seperti itu. Itu aja untuk teman-teman biologi. Bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya penayangan untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kepada Mas Yasin, Pendidikan Bahasa Inggris. Ini saya bersama teman saya. Aduh, sangat disayangkan ini untuk visual yang sangat bagus. Cuman untuk sajiannya masih kurang seimbang untuk visual yang dengan visual yang sangat bagus seperti ini. Bisa dibilang ini memang visual yang terbaik kalau dari beberapa penampil. Cuman itu tadi yang sebenarnya yang dikejar bukan cuma sekedar visual gitu. Jadi ini kalau untuk proses kreatif seperti ini memang bagus. Cuman itu tadi karena ini untuk sebuah kompetisi,
tetap yang dinilai utama adalah dari puisinya dan musikalisasi puisinya, pembuatan musikalisasi puisinya. Jadi untuk pembuatan musikalisasi puisinya, untuk materi puisinya bagus, cuman untuk eksekusi pemaknaan puisi terhadap musiknya masih belum, beberapa nada masih belum tepat gitu. Jadi untuk menyampaikan isi puisinya dengan melalui musiknya masih belum tepat. Tapi kalau untuk visualnya paling bagus ini untuk teman-teman bahasa Inggris. Mungkin komen saya itu aja. Tapi kan setelah ini saya mau memberikan penjelasan yang menurut saya sangat-sangat penting untuk teman-teman semuanya, baik dari teman-teman panitia ataupun peserta, untuk bekal ke depan. Tapi sangat disayangkan, saya melihat beberapa teman-teman sudah keluar. Sebenarnya ini setelah ini lebih inti dari komen-komen saya yang tadi. Jadi ya saya kembalikan lagi ke panitia. Enaknya gimana? Karena menurut saya pengen menyampaikan ini dari dulu, dan saya nggak jadi juri musikalisasi puisi untuk Persema FKIP UMS ataupun yang lain juga nggak cuma sekali. Jadi ada banyak pembelajaran nanti di sini, banyak evaluasi yang harus dilakukan untuk teman-teman semuanya, dari teman-teman HMP dan teman-teman BEM juga sebagai penyelenggara. Seperti itu. Untuk menyikapi ini, beberapa teman-teman juga sudah keluar. Monggo gimana? Saya nurut aja. Monggo Mas Yasin bisa disampaikan untuk tips and triknya itu. Oke. Kenapa saya meminta bantuan teman-teman saya yang ada di institut ini? Karena ada banyak hal yang teman-teman salah paham tentang pemaknaan tentang musikalisasi puisi untuk konteks tertentu. Jadi kenapa dulu ada musikalisasi puisi? Karena dari pendahulu-pendahulunya memang menginginkan sebuah sajian dari puisi itu dengan sajian yang baru, makanya disisipi dengan musik, dan akhirnya menjadi sebuah musikalisasi puisi. Kalau pengertiannya ya, musikalisasi puisi itu sebuah seni pertunjukan yang merupakan hasil dari kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Kalau untuk kesepakatan yang bagaimana musikalisasi puisi, kesepakatannya bagaimana itu masih gimana ya? Masih belum ada kesepakatan untuk secara konvensional, seperti secara resminya gitu. Jadi patokannya belum menentu musikalisasi puisi yang sebenarnya itu seperti apa. Cuman dari Balai Bahasa yang ada di Jakarta, karena mereka juga melihat musikalisasi puisi ini juga ternyata lumayan eksis di Indonesia. Akhirnya mereka membuat sebuah perlombaan kompetisi tentang musikalisasi puisi. Nah, karena banyaknya istilahnya apa ya, pemaknaan tentang musikalisasi puisi, jadi kan ada beberapa macam ini. Ini bisa teman-teman perhatikan, musikalisasi puisi itu sebenarnya ada pembagiannya. Ada yang gaya murni, ada gaya sastra, ada juga gaya campuran. Nah, gaya murni itu yang sebuah puisi dibuat menjadi sebuah lagu. Itu gaya murni musikalisasi puisi. Untuk gaya sastra itu membaca puisi dengan diiringi instrumen musik. Itu gaya sastra. Jadi seperti membaca puisi seperti biasa, terus di belakangnya ada instrumen yang mengiringi. Itu gaya sastra. Untuk selanjutnya gaya campuran itu menggabungkan keduanya.
Jadi ada yang dilakukan, ada juga yang dibacakan. Nah, kalau untuk konteks kreativitas, konteksnya untuk sebuah proses kreatif, itu hak setiap pencipta musikalisasi puisi. Jadi mereka mau memakai gaya apa saja, mau memakai gaya murni, gaya sastra, gaya campuran, mereka bebas untuk konteks kreativitas. Nah, untuk konteks kompetisi dari Balai Bahasa menyepakati untuk mengerucutkan dan memudahkan dalam penilaian, itu mereka menyepakati untuk memakai tipikal gaya murni dari musikalisasi puisi. Jadi puisi yang dilakukan. Nah, kenapa mereka menyepakati itu? Karena kalau misalnya memakai dari 3 gaya itu, nanti akan penilaian akan terlalu melebar. Seperti itu. Pun kenapa mereka memilih itu? Karena dalam proses penciptaan musikalisasi puisi dengan memakai gaya murni, itu tingkat kesulitannya lebih dari kedua gaya sebelumnya. Dari gaya sastra dan juga gaya campuran. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Makanya mereka menyepakati untuk memakai gaya murni. Jadi dalam misalnya mereka menyelenggarakan sebuah kompetisi musikalisasi puisi, mungkin teman-teman bisa dibuka kalau misalnya teman-teman buka YouTube musikalisasi puisi, di situ nanti akan tersaji banyak ada yang puisi yang dilakukan, ada yang apa namanya membaca puisi, membaca narasi, terus ada iringan musik. Semuanya itu kalau untuk pengertian musikalisasi puisi benar. Tapi untuk konteks tertentu, misalnya ya ini tadi untuk konteks kompetisi, harusnya ada yang disepakati. Jadi kalau dari Balai Bahasa, teman-teman menyepakati untuk memakai gaya murni. Mungkin misalnya teman-teman di BEM itu bisa menyepakati memakai gaya yang mana, yang ingin jadi rambu-rambunya gitu loh. Kalau misalnya memakai gaya murni, silakan dijelaskan. Oh, dengan gaya murni semuanya nanti jadi puisi dilakukan. Jadi kalau misalnya untuk kompetisi sekarang kan ini sangat bervariatif. Ada yang memakai gaya sastra, ada yang memakai gaya murni, ada yang memakai gaya campuran. Jadi sebenarnya kalau untuk menilainya itu sangat susah karena terlalu lebar dalam untuk menilainya. Jadi mungkin kedepannya untuk siapapun nanti yang menjadi panitia dalam membuat kompetisi musikalisasi puisi, mungkin bisa dikaji dengan lebih baik lagi untuk kesepakatan bersama. Jadi kan kasihan, ini untuk di sini semuanya teman-teman itu semangat berkarya semuanya. Karyanya juga bagus-bagus, untuk proses kreatif semuanya membuat dengan bagus. Tapi untuk konteks kompetisi ada rambu-rambu tertentu yang harus disepakati dari pihak penyelenggara dengan peserta. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menyepakati gaya murni, oke, kita sepakati untuk semuanya memakai gaya murni, jadi nanti semuanya memakai puisi yang dilakukan. Jadi semuanya nanti dengan membawa konsep yang sama. Kalau misalnya disepakati membawa konsep gaya sastra, ya nanti semuanya sepakat memakai konsep gaya sastra. Jadi jangan ada banyak macam gaya di sebuah kompetisi gitu. Jadi dikerucutkan pada satu konsep saja. Hal seperti ini memang berulang kali untuk teman-teman BEM dari mungkin dari atas-atasnya untuk penyelenggaraan musikalisasi puisi masih terlalu banyak, ada yang memakai gaya sastra, ada gaya murni. Jadi sangat-sangat disayangkan gitu. Kalau
Kalau untuk teman-teman ini sebenarnya kreatif semuanya, membuat proses kreatifnya itu bagus-bagus semuanya. Cuman ya itu tadi, hanya butuh kesepakatan untuk kompetisi ini memakai konsep yang mana. Gitu. Terus dalam pembuatan musikalisasi puisi juga, itu juga ada aturannya. Misalnya dengan memakai gaya murni, itu juga ada aturan-aturan tertentu. Misalnya menyepakati untuk memakai gaya murni. Ini yang saya pakai juga dari aturan nasional. Gaya murni dalam pembuatan musikalisasi puisi, gaya murni itu kan tadi puisi yang dilakukan. Kalau dalam kompetisi musikalisasi puisi, yang sebenarnya itu puisi itu bukan membuat sendiri, tapi puisinya mengambil dari karya sastrawan yang terkenal. Jadi misalnya memakai karyanya Taufik Ismail, karyanya Khairil Anwar. Jadi puisinya itu disajikan dari pihak penyelenggara. Jadi mengambil salah satu puisi yang juga pengambilan puisinya itu juga harus melalui penggodokan yang sangat matang. Jadi jangan cuma asal comot gitu. Terus setelah dari panitia memberikan puisi dari sastrawan terkenal, disampaikanlah ke peserta. Ini nanti teman-teman peserta ada puisi dari penyelenggara, puisi wajibnya seperti ini dari karyanya misalnya Khairil Anwar, nanti silakan untuk dibuat proses kreatif musikalisasi puisi. Jadi nanti di situ akan tersaji banyak hal interpretasi tentang puisinya. Jadi itu nanti benar-benar kompetitif banget di situ nanti. Jadi kan karena setiap orang dalam menganalisis puisi itu bermacam-macam. Jadi hasil yang diciptakan nanti akan bermacam-macam. Musik yang disajikan juga akan bermacam-macam. Jadi tapi walaupun bermacam-macam, setidaknya mengerucut pada satu konsep. Konsep gaya musikalisasi puisi murni. Jadi semuanya satu konsep. Teman-teman kalau misalnya buka YouTube, kalau misalnya ada lomba musikalisasi puisi, itu kebanyakan mereka akan memakai gaya murni. Gaya murni pun sendiri, itu puisi yang dilakukan, itu juga masih ada tapinya. Masih ada ruang untuk tidak melakukan semuanya. Tapi itu hanya beberapa, mungkin bisa beberapa saja, beberapa kata atau beberapa mungkin satu baris saja yang ketika misalnya disampaikan dengan musik itu kurang kuat. Tapi ketika disampaikan kalau tidak dengan musik itu lebih kuat. Nah, itu masih bisa ditolerir karena hanya sedikit. Tidak banyak gitu loh. Itu untuk gaya murni. Dan buatan gaya murni masih ada peraturannya lagi. Peraturannya adalah ketika membuat musikalisasi puisi yang berasal dari mengambil puisi dari sastrawan terkenal, itu ada aturannya, yaitu tidak boleh menambahkan atau mengurangi puisinya. Jadi puisinya benar-benar pure yang itu disajikan. Jadi tidak ada kata penambahan atau pengurangan dari puisinya. Terus selanjutnya tidak boleh mengulang puisi. Misalnya tidak boleh ada refrain kalau dalam musik. Jadi tidak boleh ada pengulangan. Misalnya satu puisi dimusikkan sampai selesai, itu habis sampai selesai. Kalau misalnya bedanya dengan lagu kan masih bisa diulang ke atas lagi. Gitu, masih bisa diulang ke atas lagi, dinyanyikan lagi. Tapi kalau untuk musikalisasi puisi, yang benar-benar musikalisasi puisi itu habis dalam sekali penampilan. Gitu. Jadi tidak ada pengulangan lagi. Misalnya separuh terus ambil ke tengah untuk mengulanginya ataupun mengambil dari atas lagi, itu tidak boleh. Gitu. Itu dalam kelas kompetisi nasional yang jadi rambu-rambu peraturannya seperti itu.
Terus ada yang tidak kalah penting lagi, dalam peraturan pembuatan musikalisasi puisi, terutama karena ini modelnya visual, jadi harus benar-benar peraturannya harus detail. Misalnya untuk audionya ini harus benar-benar live recording harus live, jadi tidak ada lip sync, tidak ada take sebelumnya, take audio sebelumnya, lalu baru dikasih visualisasi, tidak boleh. Kalau seperti itu untuk kompetisi itu sebenarnya di disk, ya. Terus kalau misalnya pengen langsung live, misalnya menggunakan peralatan elektronik bantuan, misalnya memakai mixer atau peralatan yang benar-benar mendukung, itu juga harus proses take-nya harus live. Boleh misal ini, misal pengambilan sebuah musikalisasi puisi, audio ditata dengan rapi, semua alatnya dimasukkan ke dalam mixer, dengan diatur audionya bermacam-macam, di situ di-record, dan di saat itu juga pengambilan visualnya juga. Jadi misalnya pun ada beberapa kamera, itu tidak masalah. Yang jelas itu adalah proses recordingnya live, tidak lip sync. Karena misalnya pun teman-teman istilahnya rodok julid, itu nanti akan kelihatan kalau misalnya lip sync atau tidaknya itu akan sangat kelihatan. Dari mulai ekspresi makro-mikronya, terus hentakan dalam permainan, seberapa keras liriknya teman-teman misalnya yang pemain gitar itu akan kelihatan kalau misalnya teman-teman itu lip sync. Jadi harus disepakati. Ini bagaimana kalau misalnya amannya, yaitu tadi ini benar-benar live recording, langsung record, misalnya pakai satu kamera, ya pakai satu kamera itu langsung pengambilan audio. Jadi itu. Jadi kalau misalnya untuk kompetisi, kalau untuk amannya, kalau misalnya pengen lebih bagus lagi, yaitu tadi memakai audio dengan catatan saat take audio dan take visualnya itu bersamaan saat itu juga. Jadi tidak ada yang lebih dahulu, audionya terlebih dahulu baru visualnya. Gitu. Terus lagi itu nanti buat evaluasi buat semuanya. Hanya butuh kesepakatan saja sih seperti ini. Jadi kesepakatannya antara penyelenggara dan pemain seperti apa. Kalau misalnya penyelenggara itu kalau misalnya membuat peraturan harus benar-benar melalui penggodokan yang sangat matang. Jangan tarik ulur peraturannya. Harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang. Jadi ketika sampai peserta menanyakan ataupun pesertaan itu semuanya sudah jelas gitu. Terus buat teman-teman dalam pembuatan musikalisasi puisi, misalnya dengan gaya murni, itu sangat susah. Susahnya bagaimana? Tahap pertama teman-teman itu harus menganalisis puisi. Itu harus benar-benar matang dalam pembedahan puisinya. Harus benar-benar matang. Karena itu bekal utama ketika teman-teman ingin memberikan instrumen atau menentukan nada yang ingin diciptakan. Ketika teman-teman menganalisis, oh ini akan memuat sesuatu yang memuat tentang keindahan, teman-teman membidik nadanya juga silakan dikasih bidikan nada yang memberikan nuansa-nuansa keindahan. Kalau misalnya memberikan ada di situ tersaji sesuatu yang dark atau sesuatu yang misalnya kayak tadi sesuatu yang tentang kebencian seperti itu, bisa mengambil nada-nada yang lebih dark juga. Ini saya belajar dari salah satu seorang musisi juga. Beliau juga seorang yang aktif menciptakan sebuah karya, terutama di bidang musik. Beliau itu tidak pernah bermain-main dalam menciptakan sebuah nada.
Mungkin teman-teman ada teman-teman mendengar bahwasanya kalau misalnya kita beragama Islam ya, ada beberapa yang berpendapat bahwa musik itu haram karena bisa membuat potensi kita melupakan Tuhan, melupakan Allah dalam hati kita, seperti itu. Nah, dari pendapat seperti itu, seniman ini tidak pernah main-main untuk menciptakan sebuah nada. Jadi benar-benar dipikirkan. Beliau sampai melakukan sebuah penelitian, ini nada yang saya ciptakan ketika masuk ke telinga, lalu masuk ke hati, masuk ke pikiran, ini seberapa potensinya untuk sampai apa ya, merubah psikis ataupun pikiran seseorang. Beliau sampai membuat penelitian seperti itu karena nada itu tidak main-main. Pasti teman-teman juga pernah mengalami ketika misalnya mendengarkan sebuah lagu yang misalnya nuansanya sedih seperti itu, terus teman-teman juga ikut merasakan psikisnya juga ikut merasakan dari pembuatan nadanya seperti itu. Terus misalnya ada hentakan, teman-teman juga ikut mengikuti hentakan ketukan musiknya. Jadi sangatlah sebegitu krusialnya sebuah nada ketika didengarkan oleh seorang pendengar. Sekrusialnya seperti itu. Jadi dalam buat nada itu tidak main-main. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan dengan matang-matang. Memang sangat susah kalau misalnya dibahas seperti ini, memang sangat susah. Tapi setidaknya teman-teman itu memahami itu untuk istilahnya untuk bekal ke depannya gitu. Teman-teman, saya tanya, ketika nonton film horor, itu sebenarnya yang menakutkan apanya? Nonton film horor. Yang menakutkan itu musiknya. Yang mengagetkan itu musiknya. Entah musik itu yang cuman ritmis ataupun yang melodis. Itu sebenarnya yang mengagetkan itu adalah musiknya. Kalau misalnya film horor aja tidak ada audio di dalamnya, backsound-nya itu dengan baik, pasti juga tidak akan terlalu mengagetkan, tidak begitu istilahnya, nggak dapat gitu. Jadi apa ya, sangat krusial sekali dalam musik itu, entah backsound atau musik itu dalam menyampaikan misinya itu juga sangat krusial. Kalau misalnya kita benar-benar tidak bisa menerka, membidik dengan tepat, karena musik ini tercipta nanti pastinya nanti akan diperdengarkan ke pendengar, siapapun nanti yang akan mendengar. Gitu. Jadi ini saya memberikan sebuah penjelasan seperti ini untuk teman-teman bisa belajar lebih banyak hal lagi. Jadi kalau misalnya tentang membuat sebuah musikalisasi puisi itu memang tidaklah mudah, terutama gaya murni, karena memang yaitu tadi kenapa dari Balai Bahasa itu menyepakati kenapa mereka memakai gaya murni, karena itu tadi. Jadi pertama harus menganalisis puisinya, selanjutnya menyikapi dari analisis puisi itu untuk menuangkan ke suatu nada yang nadanya itu benar-benar mendukung makna puisi. Karena tujuan asli dari musikalisasi puisi adalah di situ. Jadi di situ memang tersaji dua suku kata, musik dan puisi. Di situ tidak terpisah, musik dan puisi. Jadi musikalisasi puisi. Di situ bergabung menjadi satu. Jadi sebuah komponen yang baru. Jadi tidak terpisah. Nah, itu untuk kompetisi. Kalau untuk proses kreatif, bebas. Teman-teman mau mengartikan musikalisasi puisi yang bagaimanapun, itu bebas sekali. Seperti teman-teman kayak misalnya teman-teman bahasa Inggris dengan visual yang sangat bagus, wah itu sangat-sangat luar biasa. Kalau misalnya untuk buat konten atau proses kreatif, itu sangat juga luar biasa. Tapi ya itu tadi, dibalik
di balik itu kalau misalnya membawa satu gaya musikalisasi puisi, silakan dibuat dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang juga maksimal. Kalau urusan bagus atau enggaknya itu sebuah proses. Gitu. Jadi kalau untuk kompetisi ini saya menganggapnya ini adalah proses kreatif teman-teman semuanya dan itu bagus-bagus semuanya. Kalau misalnya ada kekurangan itu adalah sebuah kewajaran. Karena di sini semuanya kita belajar untuk menjadi yang lebih baik gitu. Untuk mengetahui sesuatu yang lebih dari sebelumnya yang kita ketahui. Sementara gitu aja mungkin dari penjelasan saya, mungkin teman-teman yang lain kalau mempunyai pertanyaan silahkan tanya. Jadi ini lebih penting dari komen-komen saya yang tadi. Jadi ini untuk kedepannya yang lebih bagus untuk dari teman-teman. Silahkan bertanya, monggo. Tidak ada yang bertanya. Saya di sini memang jurinya saya aja untuk kompetisi ini, cuman yaitu tadi karena di sini tersaji banyak gaya, akhirnya saya cari teman yang benar-benar istilahnya membantu untuk apa namanya, istilahnya apa sih yang sebenarnya ini nanti yang benar-benar untuk menilai yang istilahnya, kalau di sini tidak ada yang terbaik ataupun yang terburuk, nggak ada. Jadi di sini semuanya sama. Jadi istilahnya ya untuk penilaian yang lebih baik lah gitu. Saya berbicara panjang lebar seperti ini, teman-teman paham enggak ya? Kira-kira? Iya, Mas Yasin. Paham, Mas. Saya sangat salut untuk teman-teman sebenarnya, semangatnya untuk berkarya. Cuman ya itu tadi, wah ini butuh sebuah pelurusan ini. Sangat eman-eman istilahnya, eman-eman banget potensi-potensi yang ada untuk sebuah pemahaman-pemahaman sing istilahnya sebenarnya mendasar, cuman ini juga harus ditekankan. Karena saya pengen menjelaskan seperti itu sudah dari dulu. Saya juga sebenarnya sudah menjelaskan sama teman-teman istilahnya pengurus BEM sebelumnya untuk kompetisi musikalisasi puisi. Saya sudah menjelaskan. Cuman kok masih seperti ini ya. Makanya saya ini sebenarnya yang terakhir ini sebenarnya lebih penting dari komen-komen saya yang tadi. Jadi untuk kedepannya teman-teman bagaimana mau berkaryanya yang bagaimana seperti itu. Bagus-bagus karyanya, puisinya juga bagus-bagus. Yang jelas kalau misalnya teman-teman masih pengen bergelut di dalam dunia musikalisasi puisi, silahkan untuk yang misalnya prefer ke musiknya, silahkan makan semua aliran musik, dimakan semuanya, jadi nanti akan menumbuhkan ide-ide nada yang sangat variatif juga. Jadi dalam musikalisasi puisi itu bebas. Musiknya bebas. Yang jelas, musik yang dibuat itu mendukung makna dari puisinya. Jangan sampai musiknya terlalu dominan atau puisinya yang terlalu dominan. Jadi beriringan, karena di situ musik dan puisi, musikalisasi puisi, itu adalah sebuah satu kesatuan. Seperti itu. Terus untuk misalnya yang masih pengen giat menulis, silakan juga sering-sering menulis dengan banyak-banyak sumber inspirasi. Iya, sebentar. Oh iya. Oke, siap. Maaf ya teman-teman, ada urusan sedikit. Sebenarnya itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lebih baik, saya hanya titip seperti itu saja. Jadi tetap semangat berkarya, tetap
semangat dalam belajar, gitu aja dari saya. Terima kasih untuk karya-karyanya yang sangat luar biasa juga teman-teman. Meluangkan waktunya juga, pikirannya juga, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke panitia. Baik, terima kasih sekali kepada Mas Yasin karena udah meluangkan waktu untuk hadir pada acara sore hari ini dan juga memberikan penilaian kepada karya-karya peserta dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta bahwa nanti untuk juara 1 dan 2 itu mutlak dari penilaian Dewan Juri. Dan untuk juara favorit itu penilaiannya dari jumlah like dan views di YouTube. Karena seluruh rangkaian acara telah selesai, saya meminta maaf bila ada salah kata selama acara berlangsung. Untuk menutup acara pada sore hari ini, angka baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Oke, sebelumnya, Mbak, saya titip ya buat teman-teman semuanya. Saya menilai dengan benar-benar dengan matang. Jadi bukan cuma dari saya saja. Saya meminta pendapat teman-teman yang benar-benar kompeten dalam musikalisasi puisi di sini. Jadi bukan pure pendapat saya pribadi, bukan. Jadi saya mengambil beberapa pihak untuk benar-benar menilai di sini. Seperti itu. Saya cuma mau titip buat teman-teman semuanya. Seperti itu. Udah. Oke. Baik, terima kasih Mas Yasin. Ya. Selamat sore semuanya. Karena rapat sudah ditutup, semuanya mandi dulu. Makasih sekali lagi Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yasin atas ilmu yang diberikan sore kali ini. Siap.